dan kata pembuka yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Indralaya Utara kepada Ibu Dr. Andayesi Sridia Eka Putri MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Lestari SPDGR CGT Angkatan 11 SMK Negeri 1 Indralaya Utara. Yang terhormat Bapak-Bapak, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Kalian, dan Bapak Ibu guru. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dalam mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu Ayu Lestari dalam materi nanti budaya positif. Kegiatan ini sebenarnya sudah hampir berapa kali kita melakukan kegiatan karena sudah dari CG guru penggerak dari angkatan 7, 8, 9, 10 dan ini yang sudah ke-11. Berarti kira-kira sudah 5 kali kegiatan kita lakukan budaya positif ini. Walaupun dengan materi yang sama, tetapi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa melakukan perubahan-perubahan karena budaya positif ini sangat berpengaruh kepada kita semua, terutama kepada peserta didik. Jadi tolong Bapak Ibu ikuti kegiatan ini dengan secara maksimal, dan nanti kalau ada masukan-masukan untuk kemajuan sekolah kita ini, maka nanti Ibu Ayu sebagai calon guru penggerak, Ibu Ani, Pak Peri calon guru penggerak, dan Pak Budi, Pak Imron, Pak Dimas, Pak Ahlan, Pak Budi yang sudah jadi guru penggerak akan melaksanakan, akan merubah mindset di sekolah kita adanya pembaharuan atau transformasi pendidikan. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu dapat mengikuti ini dan ada perubahan. Walaupun perubahan itu tidak mungkin sekaligus 100% berubah, paling tidak dengan adanya beberapa guru penggerak dan calon guru penggerak ada perubahan itu dari 0%, barangkali sekarang sudah menjadi 10 atau 20, kalau bisa nanti bertahap bisa menjadi 100% adanya perubahan atau transportasi pendidikan di sekolah kita, di mana dalam transportasi pendidikan ini lebih diutamakan pada profil P5 atau P5-nya nanti. Dan sedikit Bu Ayu atau Bu Ale, di sini Ibu juga sama dengan Bu Ale dan dengan guru penggerak yang lainnya. Ibu juga melakukan rekognisi pembelajaran lampau dan tugasnya nanti sama dengan yang sudah dilakukan oleh guru penggerak dan calon guru penggerak. Jadi nanti kami meminta Bapak Ibu kira-kira bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan yang ada di sekolah ini, perubahan yang bersifat positif, terutama untuk perubahan kepada peserta didik kita nanti. Nanti ada karena Ibu belum menguasai betul materinya, nanti disampaikan juga ada kalimat-kalimat, barangkali kita bisa menanyakan kepada Bapak Ibu, ada visi kita, kira-kira Bapak Ibu mempunyai mimpi atau mempunyai impian kira-kira sekolah ini jadi apa. Jadi minta tolong masukan-masukan Bapak Ibu, sekolah ini jadi apa, nanti ada kalimat-kalimatnya, dan siswa kita jadi apa, nanti kami minta masukan kepada siswa juga, supaya nanti mimpi-mimpi tersebut atau visi tersebut bukan hanya berasal dari top saja, tetapi juga dari bawah dan ke atas, dan visi itu akan kita tampilkan nanti tanpa keluar dari profil P5. Jadi kami sangat mengharapkan sudah 5 kali kegiatan diseminasi atau praktek baik dari guru penggerak kita. Dengan adanya beberapa guru penggerak ini, mudah-mudahan kita sudah melakukan perubahan-perubahan, walaupun perubahan itu seperti katakan tadi tidak langsung berubah 100%, tapi bertahap. Contoh, sudah mulai adanya pembersihan kelas kita, sudah lingkungan kita sudah bersih, kemudian anak-anak siswa kita sudah datang tepat waktu. Jadi itu, jadi dan Bapak Ibu yang sudah melaksanakan perubahan-perubahan tersebut, jangan takut kepada aku baik yang melakukan perubahan, kawan lain masih itulah, tidak usah. Lakukanlah, kalau memang Bapak Ibu sudah melakukan hal-hal yang baik, tetap pertahankan melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Mudah-mudahan dengan kawan yang belum melakukan itu akan tersentuh. Akhirnya 1, 2 sudah melakukan kebaikan, yang ketiga belum, dia merasa malu. Jadi kalau seandainya sudah memulai 1, 2 orang guru sehingga 45
orang guru bisa melakukan kegiatan hal-hal yang positif tersebut. Misalnya nanti sudah malu datang terlambat, anak siswa kita sudah nunggu di kelas kok kita masih belum datang, jadi ada rasa malu datang terlambat. Kemudian ada rasa malu misalnya kok tidak bersih, banyak siswa cewek kok kita tidak melakukan pembersihan. Itu saja. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu ikuti kegiatan ini. Walaupun barangkali Ibu bosan pun dengarnya masih budaya positif yang sudah berapa kali Bapak Ibu guru-guru penggerak yang sudah melakukan diseminasi atau praktek baik, tetapi walaupun sudah berulang kali, mudah-mudahan dengan adanya berulang kali ini akan menambah pengetahuan dan menambah peningkatan kompetensi kita untuk melihat kira-kira budaya positif itu bagaimana, dan kita akan menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah kita. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Dan kepada Ibu Ale, silakan lakukan perubahan-perubahan supaya paling tidak istilahnya tadi bergerak, menggerakkan. Dan kita diri dulu, kita bergerak, tergerak, kemudian kita menggerakkan orang lain, kemudian menggerakkan orang lain juga. Itu saja, dengan melapaskan lapas Bismillahirrahmanirrahim kegiatan diseminasi budaya positif Ibu Ayu Lestari SPDGR CGP Angkatan 11 Rabu 21 Agustus 2024 secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dr. Nanda Yesi Sridia Eka Putri MSI. Setelah membuka acara diseminasi budaya positif Ibu Ayu Lestari, untuk menambah berkah kegiatan hari ini, kami mohonkan kepada Bapak Muharromin SPD untuk memimpin doa. Kepada Bapak Muharromin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah yang Maha Kuasa, puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala nikmat dan berkah yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga pada pagi yang bahagia ini kami dapat berkumpul di ruangan guru SMK Negeri 1 Indralaya Utara ini ya Allah, guna melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh salah satu calon guru penggerak kami, yaitu Ibu Ayu Lestari SPDGR, yang merupakan CGP Angkatan ke-11 SMK Negeri 1 Indralaya Utara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah keberkahan acara ini ya Allah, lancarkanlah kegiatan ini ya Allah, serta berikan kebahagiaan kepada kami semua, sehingga kami dapat menerima apa-apa yang akan disampaikan nanti dengan baik. Dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berimbas kepada kami semua, yang akan membawa perubahan pada SMK Negeri 1 Indralaya Utara ini ke depan ya Allah. Maju SMK 1, maju SMK 1 Indralaya Utara untuk Indonesia. Ya Allah, kami semua menyadari ya Allah, tugas kami sebagai guru bukan hanya menunggu dan menunggu, tapi kami butuh perkembangan. Oleh karena itu kami butuh belajar dan belajar setiap saat, setiap waktu, sampai akhir hayat kami ya Allah, sehingga kami dapat mengembangkan diri kami
dapat membangkitkan semangat kami untuk membangun SMK Negeri 1 Indralaya Utara ini ya Allah, untuk menjadikan siswa-siswa kami siswa yang berakhlak mulia, siswa-siswa mempunyai kepribadian yang baik serta kecerdasan dan sikap yang baik pula ya Allah. Ya Allah, pada kesempatan ini kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami semua semangat untuk belajar dan mengajar dengan baik di SMK ini ya Allah, sehingga kami dapat mendedikasikan semua apa-apa yang kami dapatkan dari pelajaran kami ini nanti ya Allah. Ya Allah, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kami semua, khususnya di SMK Negeri 1 Indralaya Utara ini ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengabulkan doa. Kami mohon tingkatkanlah persatuan dan persaudaraan kami, sehingga kami dapat dengan kompak bersatu padu mengemban tugas di SMK Negeri 1 Indralaya Utara ini ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, jika banyak kesalahan kami dalam mengajar ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah pula dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa guru-guru kami. Ampunilah dosa para pemimpin kami ya Allah, sehingga negara ini dapat maju dengan baik ya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladun innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad SPD. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah tadi Ibu Yesi utarakan bahwa beliau juga sedang menempuh pembelajaran dalam program CGP Rekognisi, di mana Ibu Yesi mendapatkan undangan untuk menjadi CGP dari SIM PKB Bu ya, dari SIM PKB, karena sekolah kita sudah 3 tahun menjadi sekolah pusat keunggulan. Jadi kepala sekolahnya diberi kesempatan untuk belajar lagi dengan ilmu-ilmu yang ada di CGP. Dan Ibu Yesi materinya hampir sama dengan Ibu Ayu sebagai CGP reguler, tapi ada beberapa pemadatan kegiatan Bu ya. Jadi untuk CGP Rekognisi ini kurang lebih 3 bulan saja. Jadi Ibu Yesi sampai dengan bulan Oktober. Jadi hari ini sebetulnya ada 2 CGP yang akan melaksanakan aksi nyata, Ibu Yesi dan Ibu Ayu. Nah, untuk hari ini kami persilakan kepada Ibu Ayu Lestari terlebih dahulu untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Berikan kepada kami ilmu-ilmunya Bu, bagaimana cara menerapkan disiplin positif yang nantinya akan menjadi budaya di sekolah kita. Kami akan mendengarkan dengan sepenuh hati, dan waktu dan tempat kami sediakan seluas-luasnya. Kami persilakan kepada Ibu Ayu Lestari SPD. Terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah memberikan saya ruang di sini ya, telah mengapresiasi saya mulai dari kepala sekolah, waka, dewan guru dan semuanya itu dari pagi ikut membantu atas kegiatan ini, dan terima kasih, dan itu di luar ekspektasi saya Ibu, terima kasih banyak. Yang kedua, saya ini akan menyampaikan budaya positif ya. Jangan dilihat orang yang menyampaikan, tapi silahkan diambil isinya Ibu Bapak, karena kalau saya masih belajar juga sama seperti teman-teman yang lain ya. Baiklah,
hari ini saya akan menyampaikan apa yang sudah kami dapat dari hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi saya harap hari ini saya bisa menyampaikan dengan baik. Baiklah Ibu dan Bapak ya. Sebelum kita mulai ada baiknya kita berdiri terlebih dahulu, kita ice breaking dulu. Baiklah. Oke. Tidak angkat kaki. Oke semuanya. Semangat dulu. Hai, selamat pagi. Baiklah, kalau saya banyak ice breaking nih semalam yang dihafal, jadi bingung deh. Oke, sekarang silahkan kita tunjuk tangan, ya. Nah, sudah tunjuk tangan, sudah tunjuk tangan di depan wajah kita, ya. Silahkan putar tangan kita searah jarum jam. Oke. Oke. Silakan putar ke arah jarum jam. Lambat. Ajaknya waktu hipnotis dengan Pak Ahlan. Lambat. Cepat. Dengarkan instruksi saya. Sekarang pegang dagu. Pegang dagu, Bu ya sudah fokus. Maaf Bu, kaget kualat aku. Oke, sudah lagi, ulang lagi ya. Pak Peri masih penasaran kayaknya. 1, 2, 3, lambat. Cepat, lambat. Cepat, dagu. Oke, berarti iya. Oke, tepuk tangan dulu Bu. Oke, silahkan duduk semuanya. Baiklah, di sini saya hanya sebagai menyampaikan materi, sama sekali bukan menggurui. Kita mulai dulu ya Bu Ibu ya. Mohon maaf, agak dijaga suaranya, yang suaranya ribut nasi telur. Oke. Kaji lah yang penting dapet. Nasi rendang Bu. Oke, ini kita dulu Bu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu kegiatan pendidikan guru penggerak di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah ini jargon kami Bu. Jargon kami di pendidikan guru penggerak yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi kalau dari jargonnya ini, kita kalau mau meresonansi orang lain ini mengajar bersama-sama memang harus dari diri kita sendiri. Oke, baiklah. Jadi tujuan diseminasi budaya positif pada hari ini yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan karakter siswa, serta meningkatkan disiplin positif, dan yang terutama itu mengajak kita semua untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif, kira-kira ini saya jabarkan dari pengertian budaya positif itu sendiri ya. Jadi budaya positif ini saya juga baru mendengar setelah saya mengikuti kegiatan-kegiatan CGP terdahulu, kemudian saya nyemplung ke sini. Jadi budaya positif ini merupakan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai atau kebijakan universal. Dari nilai-nilai yang kita terapkan itu, maka terciptalah lingkungan belajar yang kondusif. Dari situ kemudian dari pembelajaran yang kondusif, aman dan nyaman, terciptalah nanti murid yang berkarakter profil Pancasila. Dari murid, kenapa murid ini harus kita tanamkan profil Pancasila? Karena dari siswa yang mengamalkan nilai-nilai profil Pancasila ini, dia nanti ketika di masyarakat, dia akan menjadi masyarakat yang berkelakuan baik. Nah, dari masyarakat yang hidup bermasyarakat, maka akan menjadi pemimpin bangsa yang amanah, ya. Dan kemudian ini adalah salah satu budaya positif ini, salah satu anak tangga
menuju Indonesia 2045 nantinya dengan optimis Indonesia ini akan menjadi orang-orang yang berkualitas ya, di mana di 2045 nanti orang-orang yang bisa hidup bermasyarakat. Yang pasti Bu, kalau tolak ukur budaya positif yang sudah tertata dengan benar di sekolah, kalau budaya positif itu sudah benar di sekolah, sudah memang diterapkan, tidak ada lagi teriakan kita meneriakan siswa kita, nak sampahnya anak harus diambil, tetapi anak itu sendiri sadar sendiri ada motivasi intrinsik tersendiri kayak gitu. Kita lanjut ya Bu Ibu. Budaya positif merupakan manifestasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu yang sudah saya jabarkan sebelum tadi. Oke, budaya positif adalah tentang menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, jadi supaya siswa ini tumbuh dan berkembang secara optimal di sekolah, maka dari sekolah ini dulu menerapkan budaya positif. Baiklah, next. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif ini ibarat, saya tidak tahu ya, saya bukan orang ini ya, ibarat makanan. Nah, ini adalah unsur-unsur pembuatnya, kayak gitu. Ibarat mesin, ini adalah komponen-komponennya supaya budaya positif itu tertanam di sekolah, kayak itu. Jadi budaya positif itu dirangkai oleh disiplin positif. Kalau tidak ada disiplin positif, tidak mungkin ada budaya positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini nanti ada 3 bagian. Kemudian ada hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Dan keempat itu keyakinan kelas. Dan selanjutnya itu ada kebutuhan dasar manusia. Keenam itu ada 5 posisi kontrol yang diperankan oleh guru, dan 7 ini ada segitiga restitusi. Nah, hari ini saya akan menyampaikan 7 poin ini dan semoga mencukupi ya sampai jam 4. Oke, next. Oke Bu, di sini ada disiplin positif. Kira-kira kalau saya tanya, kira-kira disiplin dan disiplin positif, kalau kenapa sih harus ada disiplin positifnya? Di sini ada disiplin baik dengan disiplin positif. Oke. Ayo, siapa? Siapa? Aku dengar mic mai. Oh, Ibu. Kenapa yang satu disiplin, yang satu disiplin positif? Kalau disiplin itu seperti yang sudah kita pahami, yang sikap disiplin pada umumnya. Kalau disiplin positif itu kita berusaha untuk menumbuhkan kedisiplinan tersebut. Itu saja. Baiklah, ada yang lain lagi. Kalau untuk disiplin positif ini, kalau tidak salah, bahwa kita memberikan disiplin itu tanpa adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau seandainya dia melakukan kegiatan disiplinnya, sudah melaksanakan disiplin, tidak perlu kita memberikan hadiah. Tetapi kalau seandainya dia melanggar disiplin, kita juga tidak memberikan hukuman. Iya, tepat sekali buat Ibu Yesi Sridianti ya. Buat Ibu Irma juga tepat juga. Ya, tepuk tangan semuanya dulu. Ya, baiklah. Disiplin dan disiplin positif. Kalau disiplin ini yang biasa kita dengar itu, yang sudah terjadi di sekolah itu biasanya itu disiplin. Disiplin ini unsurnya itu sebuah keadaan di mana seorang murid atau siswa itu harus patuh, adanya keharusan.
Tapi bedanya dengan disiplin positif ini, kalau disiplin positif ini di mana disiplin yang sudah berjalan itu benar-benar dari dalam benar-benar dari motivasi intrinsik yang terjadi. Ya, kalau disiplin biasanya diwarnai dengan hukuman, identik dengan hukuman. Tapi kalau dengan disiplin positif ini tidak adanya hukuman, tetapi bagaimana siswa ini memperbaiki kesalahan di kemudian hari. Baiklah, ini masih panjang. Nah, ini bedanya disiplin dan disiplin positif. Jadi disiplin itu fokus pada hukuman, sedangkan disiplin positif fokus pada pengembangan karakter. Jadi dari apa yang tindakan yang diperbuat siswa itu kita tidak langsung menjustifikasi atau menghakimi siswa tersebut, tapi bagaimana kita mengatasi masalahnya tapi tanpa menyakiti. Oke, next. Nah, kalau disiplin ini motivasi yang terjadi memang anak biasanya mematuhi peraturan, tetapi peraturan yang dipatuhi ini dia motivasinya takut dimarah oleh guru atau menghindari hukuman. Tapi kalau disiplin positif, kalau memang di sekolah ini sudah diterapkan disiplin positif, maka mereka benar-benar menaati keyakinan itu memang benar-benar dari hati dan percaya bahwa adanya prinsip yang diyakini. Nah, ini banyak sekali di disiplin positif, yaitu pendekatan yang berfokus pada membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Jadi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi ketika siswa memiliki masalah, kita tidak langsung menghukum siswa tersebut, tapi mengatasi masalah siswa itu dengan bukan dengan hukuman, tapi dengan mengembangkan karakternya. Kita gali, kita eksplor apa yang dia butuhkan. Nanti ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, inti dari disiplin positif ini ada banyak, yaitu membangun hubungan positif antara guru dan siswa, mendorong perubahan paradigma, stimulus respon kepada teori kontrol. Nah, teori stimulus respon dan teori kontrol. Jadi ini yang benar-benar menggema sekali di pendidikan kami, yaitu bagaimana kita mengubah disiplin positif ini. Salah satu tujuannya bagaimana kita mengubah yang stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon di sini maksudnya ketika siswa kita kenai peraturan dan dia berubah. Nah, dia berubah itu bukan karena dari hatinya, tapi memang karena peraturannya takut menghindari hukuman. Nah, di sini akan budaya positif ini menjadi senjata untuk mengubah siswa dari yang memang memang awalnya biasanya manusia motivasinya menghindari hukuman, tapi bagaimana dari dia menghindari hukuman itu benar-benar budaya itu masuk ke dalam hatinya dan memang ibaratnya dia menumbuhkan motivasi intrinsik. Ibaratnya kontrol atas diri sendiri memang, oh saya menghargai ini nilai tanggung jawab. Siswa yang membuang sampah sembarangan, dia menghargai nilai kebersihan yang ada. Jadi perubahan itu yang diinginkan dari budaya positif. Nah, kemudian disiplin positif tidak akan bisa berjalan juga kalau tidak adanya nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira di sini pernah tidak ada yang mendengar nilai-nilai kebajikan universal? Oh, pernah. Ya, apalagi ibu bapak GP dan CGP dan guru-guru yang terdahulu yang sudah mengikuti ini ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai kebaikan, yang prinsip-prinsip moral yang biasanya di semua budaya dan semua agama itu meyakini nilai-nilai tersebut. Jadi seluruh agama, seluruh orang yang berbudaya itu sepakat untuk nilai-nilai kebajikan universal ini. Nah, nilai-nilai ini menjadi landasan perilaku positif.
Nah, jadi murid yang memiliki, yang menyadari akan nilai-nilai kebajikan universal, dia akan mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, dan setelah itu akan terciptalah lingkungan yang kondusif bagi perkembangan dan pertumbuhan individu. Jadi ibu bapak, budaya positif ini memang benar-benar keberpihakan kepada murid memang kencang sekali, karena ini memang sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada murid. Lagi-lagi dan lagi-lagi budaya positif ini adalah alat penunjang untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lagi-lagi itu untuk generasi bangsa kita. Baiklah, next. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, kalau saya rasa ini sudah saya jabarkan sebelumnya. Nah, ini adalah pengertiannya, yaitu prinsip-prinsip moral yang dianggap baik dan benar oleh semua budaya dan agama. Nah, di seluruh dunia ini, seluruh dunia sudah sepakat nilai-nilai ini. Kira-kira bisa tidak menyebutkan salah satu atau salah dua atau salah tiga nilai-nilai kebajikan? Iya. Oke, nilai kejujuran. Apalagi Bu, Bapak yang saya hormati? Iya, Pak Heru keren sekali. Tanggung jawab. Oke. Nah, itu Bu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal, nilai kejujuran, tanggung jawab, kebersihan, keselamatan, keteraturan, itu banyak sekali nilai. Nah, nilai inilah landasan utama tadi dalam berperilaku. Kayak itu. Oke. Kita next ya. Nah, ini adalah sebenarnya ini salah satu tabel yang saya ambil, itu banyak sekali referensi tentang nilai-nilai kebajikan, dan salah satunya profil pelajar Pancasila itu merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini banyak sekali, ada peduli, keterus-terangan, ada kebersihan, komitmen, yang saya sendiri sebenarnya masih ngintip-ngintip kalau mau lihat ini. Oke, kita next lagi ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi, motivasi perilaku manusia ini, kalau menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Nah, yang 3 motivasi ini ya, termasuklah ada di siswa kita ya. Salah satunya, kira-kira kalau dari sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang memang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita refleksi kembali, kita lihat siswa-siswa kita, kira-kira siswa kita ini tergolong orang-orang yang golongan keberapa? 1, 2, 3. Oke. Yang paling dominan kira-kira? Oke, yang nomor 1 ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, sekarang motivasi perilaku ini juga berlaku untuk kita, Bapak Ibu. Saya sampai sekarang itu belum ibaratnya masih membersamai. Semoga dalam perjalanan ini saya sampailah kepada saat yang berbahagia, yaitu pada sampai ke motivasi yang ketiga. Ya, kalau sekarang mungkin saya masih menghindari teguran dari Bu Yesi, mungkin kan. Nah, terus dari situ beralih lagi. Oh, mungkin saya pengen dapat penghargaan, ikutlah saya CGP. Ketika saya nyemplung di dalam CGP, nah semoga ini adalah lahan saya untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan yang motivasi dengan nilai yang ketiga. Nah, budaya positif ini seperti itu. Kita tidak harus dengan instan langsung ujuk-ujuk langsung ke kelas kita, ini tidak. Dalam perjalanannya, sepanjang perjalanan kita menjadi guru, positif ini harus terus kita bersamai untuk diterapkan kepada siswa-siswa kita. Selanjutnya ada Nah, motivasi tadi ya. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, selanjutnya ini ada tentang hukuman dan konsekuensi.
sebelum masuk ke materi, mari kita berice-ice breaking dulu ya. Ini ada hukuman dan konsekuensi. Nah, kira-kira ya, di sini ada nomor 1, membersihkan WC karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tolong Pak Rudi dicatat dulu ya. Oke. Iya. Nah, kemudian murid diminta berdiri di depan kelas karena tidak membuat PR. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, boleh nggak pinternya Pak PR ini. Ya. Kemudian mengganti buku teman karena telah menghilangkan buku teman. Itu konsekuensi. Oke. Terus membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak membawa sepatu hitam. Oke. Nah, sekarang ibu-ibu ya, yang ibu-ibu sebutkan tadi sangat tepat sekali ya. Nah, oke. Yang disebutkan tadi itu sangat tepat sekali. Nah, dari yang kita sebutkan tadi, kira-kira apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Oke. Terima kasih. Kalau hukuman itu sesuatu yang diberikan, tetapi itu belum ada kesepakatan, belum disepakati. Tapi kalau konsekuensi, dia tahu apa yang dia lakukan itu bukan sebagai hukuman tapi sebagai konsekuensi, dan itu sudah disepakati bersama-sama sebelumnya. Terima kasih. Iya, ada lagi yang ingin membedakan antara hukuman dengan konsekuensi? Baiklah, Ibu Ani, silakan, dipersilakan. Oke, baik. Menurut saya hukuman itu adalah sesuatu yang melanjutkan pernyataan dan pendapat dari Bu Asni tadi, bahwa betul hukuman itu sebetulnya hal yang belum dibicarakan sebelumnya. Jadi ketika anak-anak membuat kesalahan, dia tidak tahu apa yang nanti bakal terjadi, gitu kan? Jadi ketika anak-anak membuat kesalahan dan diberi hukuman, ada keterpaksaan di dalam diri anak itu untuk melaksanakannya, gitu kan? Itu kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi ini bentuknya lebih persuasif. Anak-anak sebelumnya diajak bicara terlebih dahulu. Jadi ketika anak-anak membuat kesalahan, diajak berbicara terlebih dahulu, kemudian disandingkan dengan kesepakatan kelas yang sudah mereka buat, kemudian dibandingkan lagi dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di diri dia. Ini betul atau tidak tindakan yang sudah kamu lakukan. Kemudian apa kira-kira menurut kamu bagusnya untuk kamu lakukan untuk menembus kesalahan tersebut. Jadi konsekuensi itu sebetulnya muncul dari anak itu sendiri. Jadi tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakannya, dan kemudian anak-anak juga belajar dari kesalahannya. Gitu Ibu. Oke, terima kasih. Coba tepuk tangan dulu, aplaus dulu untuk Ibu Astini dan Ibu Ani. Coba kita teriak sama-sama dulu ya untuk mereka berdua ya. Oke, beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Oke, terima kasih atas partisipasinya semua. Baiklah, setelah ini kita lihat dulu ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi itu sangat benar sekali ya. Jadi kalau hukuman ini ya benar sekali yang sudah dijawab teman-teman kita. Kalau hukuman tidak ada kesepakatan, langsung tap, wow, langsung menghukum siswa. Sedangkan kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya, dan biasanya konsekuensi ini hukumannya relate dengan apa yang dilakukan tindakan siswa. Kalau hukuman tidak nyambung sama sekali ibaratnya, dan itu benar-benar mendahulukan egonya seorang guru kayak itu, seorang penghukum. Nah, yang satu lagi ya memang konsekuensi ini lebih sifatnya persuasif. Tapi
tidak banyak juga biasanya dari kita yang masih ada juga gengsi untuk melakukan hal-hal yang menuju pada arah-arah ke persuasif. Kadang kita lebih enakan menghukum. Maaf sekali, ini bukan menggurui sama sekali ya. Nah, budaya positif di sini hadir bagaimana untuk di sini hukuman, baik hukuman dan konsekuensi ya. Memang tingkatannya berbeda, tapi konsekuensi pun sebenarnya tidak juga dianjurkan dalam budaya positif, karena konsekuensi ini ya juga membuat siswa tidak nyaman, apalagi hukuman. Baiklah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ya, menghukum ini sifatnya satu arah, keterpaksaan. Memang langsung ultimatumnya dari seorang guru. Kayak itu. Sedangkan konsekuensi ini memberikan pelajaran, ibaratnya menebus kesalahan tindakan yang dilakukan oleh siswa, seperti itu. Kemudian sifat hukuman ini biasanya negatif. Setelah siswa kita hukum, hubungan kita dengan siswa biasanya agak merenggang. Biasanya kalau ketemu siswa ini sangat permut melihat diri kita ya, diri saya misalnya. Nah, tapi kalau konsekuensi memang biasanya siswa menerima, tetapi tetap di dalam budaya positif konsekuensi tidak dianjurkan, karena konsekuensi ini juga membuat tidak nyaman siswa. Jadi, tapi kelebihannya mereka masih ada perbaikan yaitu mereka melakukan hal-hal yang mereka langgar kayak gitu. Mereka menebus kesalahan dari hal-hal yang mereka langgar. Nah, kalau hukuman ini fokusnya cuma dengan kesalahan, tidak ada perbaikan. Pokoknya kalau tidak datang terlambat itu membersihkan WC, sudah, tidak ada misalnya nasihat-nasihat untuk melakukan ini, tidak. Ya, jadi itulah beda hukuman dengan konsekuensi. Nah, kira-kira yang banyak terjadi di sekolah ini kira-kira hukuman, konsekuensi. Nah, belum, nanti saya lanjutkan dengan restitusi. Nah, restitusi ini kalau di dalam kasta-kastanya ini kasta tertinggi di antara budaya positif. Itu dari hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, restitusi ini ya, ini kasta tertinggi dan ini harus kita terapkan di sekolah. Karena apa? Karena setiap siswa yang bermasalah, bahkan di dalam pendidikan guru penggerak tidak ada siswa yang bermasalah, tapi siswa yang ingin memenuhi kebutuhannya, kurang akan kebutuhan, salah satu kebutuhan dasar dia, kayak itu. Nah, ini baiknya kita menerapkan restitusi. Restitusi ini apa? Pernah mendengar pastinya kita dari teman-teman terdahulu restitusi ini. Ya, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, restitusi ini dia fokus bukan pada kesalahan, tapi bagaimana kesalahan tersebut menjadi diperbaiki melalui sikap manajer seorang guru. Nanti ada lagi seorang guru ini baiknya seperti apa ketika siswa bermasalah, kayak itu, ketika siswa ingin memenuhi kebutuhannya, kayak itu. Nah, memang budaya positif ini adalah serangkaian yang saling melengkapi. Ibaratnya kalau kurang satu, maka kurang pula menuju anak tangga, menuju ke budaya positif. Nah, ini merupakan dari hukuman, restitusi, ini merupakan ibaratnya anak-anak tangga yang akan menuju penerapan budaya positif, dan ini adalah unsurnya. Gitu. Baiklah, kita next lagi ya. Nah, ini merupakan 9 ciri-ciri restitusi. Jadi sesuatu itu ketika kita mengatasi tindakan yang dilakukan anak, ya, dikatakan restitusi ketika memenuhi ciri-ciri ini. Ya, satu, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ketika dia berbuat salah,
kita datang merestitusi siswa, nah maka kita itu bukan untuk menebus kesalahan dia, bukan untuk menebus kesalahannya, tetapi bagaimana siswa ini memperbaiki kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi ini juga memiliki dampak yang positif antara guru dan siswa. Karena apa? Karena dari restitusi ini tidak ada hal-hal yang negatif. Jadi ketika siswa terlambat datang ke sekolah, kita terapkan restitusi. Nah, jadi kita terapkan ini, siswa tersebut bagaimana kita perbaiki kesalahannya. Kita bukan bukan mengontrol dia untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi kita menuntun dia, menuntun di sini juga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita menuntun siswa kita, mengarahkan, tapi bukan mendikte. Nah, jadi restitusi ini tujuannya mengarahkan, menuntun siswa untuk memperbaiki diri dari kesalahan. Ya, jadi restitusi ini musuh besarnya sebuah hukuman, kayak gitu. Oke, Pak. Oke, selanjutnya, mengatasi masalah di dalam restitusi ini tidak ada paksaan, tapi tawaran. Tawaran ini berupa arahan-arahan. Ya, jadi anak benar-benar nanti kita ada video-video restitusi ya. Nah, jadi arah ke sana ini ya, dia bukan misal kalau hukuman kan kita paksa membersihkan WC itu paksaan kan, tapi anak ini bagaimana kita arahkan untuk memperbaiki kesalahan, dan bukan juga kita mengontrol dia, tapi memang arahan-arahan dari kita itu dia pakai untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, terus selanjutnya next, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, restitusi ini adalah kesempatan kita untuk mengarahkan siswa untuk mengintrospeksi diri. Jadi menuntun ke dalam diri ini bagaimana kita mengarahkan siswa. Misal siswa bermasalah, kita suruh dia, kita minta dia untuk mengintrospeksi diri, melihat diri ke dalam lagi. Apa kira-kira yang dibutuhkan? Nah, itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan, kebutuhan dasar. Jadi kita manusia ini ada 5 kebutuhan dasar, dan ini ada di slide berikutnya. Jadi Bu-ibu, Bapak-bapak, ya, 5 kebutuhan dasar ini ya akan dijelaskan berikutnya. Jadi di restitusi mencari kebutuhan dasar, misal anak yang mengganggu temannya, kira-kira kalau dia karena senang mengganggu temannya, berarti kebutuhan dasar akan kesenangan dia pun tidak terpenuhi, atau itu di rumah atau itu di sekolah. Jadi Bu, Ibu, Bapak, kita ini memang benar-benar guru ini serba bisa dan serba guna ya. Psikolog laju, ini laju ya, Pak Peri. Oke, selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, ini saya samakan dengan introspeksi diri ya. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, restitusi ini memang bukan fokus untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi bagaimana dari tindakan yang salah itu kita bentuk karakternya menjadi lebih baik lagi, dan kemudian memperbaiki kesalahan. Intinya restitusi ini memperbaiki kesalahan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, kemudian ya, fokus pada solusi. Tapi restitusi ini mengatasi masalah bukan dengan masalah, tapi dengan solusi. Jadi mereka fokusnya pada solusi. Kita misal ketika siswa mengganggu temannya, kita tidak, kenapa kita tidak mencari, kita tidak melihat ke belakang. Bayangkan kalau kita melihat spion terus nabrak, tapi kita terus melihat ke depan, ya, sesekali saja untuk refleksi melihat ke kaca spion. Nah, kemudian dari situlah solusinya. Jadi restitusi ini dia juga musuhan dengan masa lalu, tapi fokus pada solusi di masa depan. Oke. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Iya,
Jadi tujuan restitusi itu mengembalikan dia dari yang dia berbuat salah, kemudian memperbaiki kesalahannya, kemudian dia menjadi orang baik lagi dan bergabung dengan teman-temannya. Oke, next. Ini adalah salah satu rangkaian kecil keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan kelas itu, ya, kalau saya sebut itu ayunnya dari peraturan kelas, ya. Jadi dia ini masih bersaudara, ya, dengan peraturan, tapi dia ada bedanya, ya. Nah, di sini ya ada peraturan. Silakan dibaca ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang pertama itu janganlah lupa membaca doa. Ini sebenarnya keyakinan kelas di 10 TKJ 2 yang sudah saya terapkan. Kemarin sudah saya bentuk, tapi videonya belum saya edit, jadi akhirnya di sini dulu. Nah, ini awalnya kami membentuk keyakinan kelas di 10 TKJ 2 itu, kami membuat peraturan-peraturan terlebih dahulu. Kenapa mesti membuat peraturan? Karena memang kita ini sudah familiar dengan peraturan, ya. Jadi yang kita tahu hanya peraturan. Saya pun baru tahu dengan keyakinan kelas, ya. Nah, kami buat dulu peraturan kelasnya. Peraturan kelasnya seperti apa? Ini cuma untuk wilayah di kelas kami, ya. Nah, peraturannya seperti ini. Janganlah lupa membaca doa. Yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, jangan lupa piket kelas. Yang keempat, jangan datang terlambat. Yang kelima, tidak boleh merokok. Yang keenam, jangan mengganggu antar sesama teman. Yang ketujuh, tidak boleh berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Itu peraturan kelas pertama-tama yang saya lakukan ketika mau membuat keyakinan kelas di kelas. Nah, kemudian dari peraturan ini saya tanyakan dan siswa, kira-kira Bapak Ibu, jangan lupa membaca doa. Nilai kebajikan universalnya ini mengandung nilai apa ya? Nilai? Iya, nilai P5, nilai religius, di sini ada semua. Bagian bertakwa dan beriman, ya. Nah, ini mengandung nilai-nilai kebajikan, ya. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira nilai apa ini? Jangan membuang sampah sembarangan. Disiplin. Oke, nilai disiplin ada, disiplin untuk menjaga nilai kebersihan ada. Kalau dalam Islam juga nilai beriman juga ada, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Oke, yang ketiga jangan lupa piket kelas. Tanggung jawab. Nah, nilai tanggung jawab. Oke, kalau tidak boleh merokok, nilai apakah kira? Jangan aku nanya. Oke, nilai tidak boleh merokok. Nilai apa Pak? Kira-kira Pak, Bu? Nilai menghormati orang lain, ya ada di sini. Selain nilai menghormati orang lain, ada nilai apa di sini? Iya, nilai menjaga kesehatan dan apa Ibu Andi tadi? Iya, nilai kesadaran. Baiklah, kemudian ada jangan mengganggu antar sesama teman. Nilai apa ini? Oke, saling menghormati, nilai kepedulian juga. Dan yang terakhir tidak boleh berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Nilai apakah ini? Nilai menghargai, nilai kesopanan. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apakah boleh membuat peraturan? Boleh, oke. Nah, sekarang di dalam peraturan, setelah kami membuat peraturan ini, ya, saya sampaikan tentang keyakinan kelas. Bahwasannya di atas peraturan ada kasta yang lebih tinggi lagi, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, ya, ini dia. Saya sampaikan keyakinan kelas itu ciri-cirinya, kalimatnya mengandung hal-hal positif. Karena memang juga ada, saya lupa ini apa hadis, apa isi Al-Quran yang
manusia itu sesuai dengan prasangkanya. Jadi ya kalau berdasarkan itu ya benar. Jadi bagaimana kita mengganti peraturan tadi? Nah, peraturan ini kira-kira banyak mengandung kalimat apa? Ibu guru bahasa Indonesia? Himbauan. Iya, negatif. Nah, sedangkan di keyakinan kami ubah menjadi kalimat yang dari peraturan ini kami ubah bersama-sama. Ya, ini bersama-sama siswa kami ubah menjadi kalimat negatif, positif. Nah, dari yang janganlah lupa membaca doa, kami ubah menjadi berdoa sebelum belajar. Nah, jadi di sini kan ada aura-aura positif ini. Nah, aura positif ini yang akan ibaratnya akan membawa siswa lebih mudah meresonansi siswa kayak itu, lebih mudah mengajak siswa, lebih bisa melakukan persuasif kepada siswa ya. Nah, kemudian jangan membuang sampah sembarangan, kami ubah menjadi membuang sampah pada tempatnya adalah kebiasaan kami. Nah, jadi di sini kalimat kira-kira Bu lebih enak melihat membuat peraturan yang janganlah atau kalimat positif seperti ini? Iya, kalimat positif. Nah, terus melaksanakan tiket kelas adalah kewajiban kami. Ini sudah ada di keyakinan kelas 10 TKJ 2. Nah, kemudian datang tepat waktu awal dari kesuksesan. Itu. Jadi datang tepat waktu ini tampaknya siswa itu kalau misalnya jangan datang terlambat, seolah-olah siswa ini terlambat terus. Nah, tapi kalau datang tepat waktu awal dari kesuksesan ini ada unsur-unsur semangatnya, ada unsur-unsur positifnya, Bu dan Bapak. Ya. Terus tentang nilai kesehatan, jangan merokok. Kami ubah jadi hidup sehat tanpa merokok. Ya maaf ya Bapak-bapak yang di belakang. Oke, kemudian yang poin ke-6 tadi itu jangan mengganggu antar sesama teman. Nah, ini kami satukan dengan nomor 7, tidak boleh berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Kami satukan karena ini nilainya sama-sama mempunyai nilai saling menghormati dan menghargai. Akhirnya kami ubah menjadi kami saling menyayangi dan menghargai. Saya ketika buat kalimat ini di kelas rasanya enak sekali kayak gitu. Kami saling menyayangi. Nah, kayak itu. Jadi rencananya setelah keyakinan kelas ini sudah dirumuskan bersama-sama dengan siswa, kami akan buat banner dan ditempel di kelas. Karena ini keyakinan kelas, jadi harus kami terapkan bersama-sama. Yang keyakinan ini juga sudah disepakati. Jadi itu Bu, awal dari penerapan budaya positif itu berawal dari kelas juga. Nah, kalau kita menerapkan ini, insya Allah anak-anak juga akan sadar akan nilai-nilai kebajikan universal yang diemban atau yang diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bertanah air. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah dari yang kita tadi, kira-kira perbedaan keyakinan dengan peraturan itu apa, Bapak? Menurut saya peraturan itu biasanya satu arah, dibuat oleh instansi atau perorangan. Kemudian kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, disepakati bersama-sama. Demikian, terima kasih. Kita teriak sama-sama ya Pak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Oke, terima kasih Pak Ahlan ya. Ya, benar sekali. Jadi peraturan ini sifatnya satu arah. Pokoknya yang dikenai peraturan mau tidak mau surga neraka miskin kaya harus mematuhinya. Nah, kayak itu. Tapi kalau keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan bersama-sama yang kita buat di kelas. Jadi semoga setelah
setelah keyakinan kelas ini ada guru-guru juga yang membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing gitu. Untuk sementara saya di perwalian saya dulu di 10 TKJ 2 sudah saya terapkan, sudah ada videonya tapi tidak sempat mengedit gitu. Insya Allah akan saya posting di PMM gitu. Nah, keyakinan kelas ini merupakan jantungnya dari budaya positif. Jadi awal kebermulaan budaya positif itu berawal dari kelas. Jadi ketika kita menerapkan budaya positif, kita awalilah dulu dengan membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Kayak itu. Keyakinan kelas ini bukan untuk perwalian kita saja, tetapi setiap kelas yang kita masuki. Misalnya seperti ini tadi, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu adalah kunci kesuksesan, itu di setiap kelas bisa kita terapkan ya Ibu Bapak. Nah kemudian keyakinan kelas ini merupakan seperangkat nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Iya tidak, kita tadi membahas nilai ya Bu Bapak ya. Nah jadi di dalam kelas keyakinan kelas itu memang ada nilainya ya. Kita balik lagi ke slide sebelumnya, berdoa sebelum belajar itu nilainya nilai religius. Nah itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas di sini ya. Keyakinan kelas ini bukan sekedar peraturan, melainkan lebih pada sebuah komitmen bersama. Jadi komitmen sama-sama untuk balik lagi kita ke motivasi perilaku manusia tadi, untuk supaya kita memang benar-benar motivasi melakukan kebaikan itu memang benar-benar percaya akan nilai yang diemban. Kayak itu, bukan gara-gara kita takut dengan teguran atau menghindari hukuman, kayak itu. Oke. Baik, selanjutnya ini ciri-ciri keyakinan kelas. Nah, kira-kira sebelum saya buka ini, dari sini ciri-ciri keyakinan kelas ini apa, Ibu Bapak? Ciri-ciri keyakinan kelas dari keyakinan kelas di depan ini. Iya, menggunakan kalimat positif. Oke, langsung kita buka saja ya. Oke. Ya, positif dan inspiratif, jelas dan mudah dipahami. Jadi jangan sampai bertele-tele. Ya, misalnya datang tepat waktu adalah ini panjang sekali, tidak. Dia singkat saja, yang penting siswa hafal. Kalau kata Ibu Ani itu yang singkat, padat dan jelas kemarin. Ya. Terus jelas dan mudah, relevan. Keyakinan kelas harus relevan dengan kebutuhan dan nilai-nilai siswa. Iya, ya kan relevan itu sesuai dengan kondisi kelas. Pengennya kelas yang bersih, kelas yang ini, ya. Kemudian mendukung pengembangan diri. Ya, di dalam keyakinan kelas ada unsur-unsur pengembangan karakter. Jadi harus mendorong siswa untuk terus belajar dan berkembang. Jadi harus ada nilai-nilai optimisnya juga. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Oke, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya. Jadi kebutuhan dasar yang pertama itu survival. Nah, bertahan hidup. Ini hal-hal yang menyangkut fisiologis, makan, tidur, minum itu sandang, papan, pangan itu berhubungan dengan survival, bertahan hidup ya. Ini biasanya juga disebut dengan kebutuhan fisiologis. Kemudian ada kebutuhan cinta dan diterima, love and belonging. Jadi kebutuhan ini juga kebutuhan manusia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita juga butuh dicintai dan diterima ya. Kurasa apalagi bapak-bapak ini sangat butuh sekali akan kasih sayang ya, dan diterima, apalagi balik ke rumah ya Pak Peri. Oke. Nah, kemudian ada penguasaan. Saya rasa tidak dijelaskan lagi penguasaan di sini ya. Bagaimana kalau penguasaan ini berhubungan, kalau di siswa itu berhubungan bagaimana dia ingin menjadi pemimpin OSIS, bisa mendominasi temannya kayak itu.
Nah, kemudian ada kebebasan. Nah, kebebasan di sini ya kebebasan. Namanya kebebasan, pengen bebas, ingin ada rasa ingin ketahuan juga, nah itu. Kemudian ada kesenangan, have fun, ya. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, itulah ada siswa yang membuang sampah sembarangan, yang mengganggu temannya. Kalau kita lebih tilik lebih dalam lagi, nah biasanya siswa ini ingin dipenuhi kebutuhannya. Nah dari sinilah berangkat kalau siswa ada tindakannya yang melenceng atau melakukan kesalahan, dari ketika kita restitusi, ketika kita identifikasi masalahnya apa, maka kita bisa mengelompokkan siswa ini kebutuhan dasar yang mana yang harus kita penuhi. Seperti itu. Sampai sini ya Bu Ibu, Bapak-bapak. Nah, ya. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia nanti ada beberapa kasus. Nanti kasus-kasus ini akan kita identifikasi kira-kira kebutuhan mana yang ingin dipenuhi dari siswa tersebut, ya. Yang nomor 1, Andi seringkali kelelahan karena begadang untuk menyelesaikan tugas sekolah dan les tambahan. Sama cak budak kemarin, ya, siswa kita kemarin datang telat karena kurang tidur. Nah, les tambahan ia juga sering melewatkan sarapan pagi karena terburu-buru berangkat ke sekolah. Nah, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Andi nih kira-kira dari 5 ini, Ibu? Nah, ini kasusnya Andi. Dia ini sering begadang jadi kurang tidur, jadinya akhirnya buru-buru tidak sempat makan. Jadi makan dan tidur. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan Andi ini? Oke, bertahan hidup atau kebutuhan fisiologis. Jadi kemarin ada kasus seorang anak kelas berapa saya lupa, perwalian siapa. Ini anak tersebut datang terlambat ke sekolah karena tidak sempat karena kesiangan. Baru pulang jam 12:30. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan anak tersebut? Iya, kebutuhan bertahan hidup. Karena apa? Karena dia kurang tidur. Nah, ini yang 5 dasar yang harus kita tilik lebih dalam lagi. Nah, kemudian Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani, maaf Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri, nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru sekali. Nah, kira-kira kebutuhan Bimo ini kebutuhan akan apa? Oke, kesenangan. Nah, kebutuhan inilah yang harus kita penuhi untuk si Bimo ini. Jangan langsung, Bimo, nah berarti kita penuhi. Ajaklah dulu dia main kejar-kejaran sampai jam 12. Sampai jam 3 Bimo. Nah, kemudian Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ketika kita tanya, ngapo kau benci? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira kebutuhan apa Bu, Bapak yang ingin dipenuhinya? Apa? Ini. Oke, cinta dan diterima atau kasih sayang, love and belonging kalau di dalam pendidikan guru penggerak. Iya, oke, sampai di sini ya kebutuhan dasar manusia. Saya rasa setelah melihat kasus tadi kita sudah bisa mengklasifikasikan mana siswa yang harus dipenuhi survivalnya,
penguasaannya, kesenangannya, kebebasannya, cinta dan diterimanya. Oke, selanjutnya setelah 5 kebutuhan pokok, nah ini salah satu unsur pembentuk budaya positif. Jadi budaya positif ini salah satu unsur pembentuknya, ibarat kalau muat pempek ini juga sagunya. Nah, jadi ini ada 5 posisi kontrol. Di sini ada guru sebagai penghukum. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nanti kita lihat kira-kira posisi apa yang harusnya kita sebagai guru menerapkan di sekolah ini. Nah, di sini setelah slide ini akan ada sebuah video. Saya mendatang langsung dari ibu kota artisnya ini ya. Nah, video ini oke. Ibu dapat laporan lagi kalau kamu hari ini ketahuan merokok. Ibu tidak mau tahu. Sekarang kamu cepat bersihkan WC, dan habis membersihkan WC, saya tahunya kamu panggil orang tua kamu. Sekarang cepat pergi kamu dari sini. Ini kebanyakan nonton ibu Indosiar ibu yang tadi ya. Nah, alat kekejar tapi cantiknya nih ibu tadi. Oke, selanjutnya ada posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kita lihat dulu cuplikannya. Let's check this one out. Ibu baru dapat laporan dari wakil kesiswaan kalau kamu ketahuan merokok kemarin di kantin belakang. Iya Bu. Noval, kita ini punya masa depan Noval. Apa kamu nggak kasihan dengan orang tua kamu? Kasihan. Nah, kalau kamu kasihan dengan orang tua kamu, ya harusnya kamu yang benar di sekolah. Oke, selanjutnya ada sebagai teman. Nah, kita saksikan dulu ya, cuplikan, jangan terlena. Jadi ibu baru menerima laporan tentang Noval. Kalau Noval ini ketahuan merokok di kantin belakang. Noval, kapan kamu mau berubah Noval? Iya Bu, saya akan berubah. Iya, ayo berubah Noval, demi ibu Noval. Nanti ibu akan bantu kamu untuk berubah. Ingatlah, selama ini ibu selalu bantu kamu supaya kamu tidak merokok lagi. Nanti ibu bereskan masalah kamu ini dengan bapak wakil siswa. Kamu ngerti? Iya Bu, ngerti. Selanjutnya itu talent banget. Selanjutnya ada sebagai pemantau. Nah, pemantau ini lebih ke ngitung sekolah sudah berapa kali, sudah 2 kali, sudah itu pemantau. Ya, kita saksikan dulu ya. Noval, kamu tahu kamu sudah berapa kali ketahuan merokok? 2 kali. Ibu sudah awasi kamu berkali-kali dan ibu sudah bantu kamu berkali-kali, tapi kamu juga masih kecolongan. Jadi kamu sudah tahu kan, dari pemantauan ibu, kamu sudah 2 kali dan kamu mengakuinya. Sekarang kamu sudah tahu kan konsekuensi dari ketahuan rokok. Nah, jadi sekarang silahkan buat surat pernyataan di atas materai karena kamu telah ketahuan merokok. Oke, selanjutnya sebagai posisi manajer. Kita lihat ya Bu, posisi manajer ini agak panjang.
Novel, ibu dapat laporan kalau Novel ini ketahuan merokok kemarin jam 8. Ini Bu, Ibu percaya kalau Novel ini punya potensi yang besar. Setiap orang pernah melakukan kesalahan dan itu wajar. Sekarang tinggal bagaimana kita memperbaiki diri dari kesalahan yang kemarin. ya Bu, saya cuma penasaran. Merokok memang tidak baik untuk kesehatan, Pak. Ibu juga mengerti kalau kamu penasaran. Tapi merokok bukan solusi yang tepat, masalah. Saya juga akhir-akhir saya motivasi Bu. Nah, itu dampak dari merokok. Kira-kira dampak yang lain ada lagi? Ada Bu, dapat berusaha baru. Akan punya keyakinan kelas, Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang belum kamu tampakkan dari hari ini? Tentang hidup sehat tanpa merokok Bu. Nah, nilai-nilai apa yang belum ditampakkan? Nilai hidup sehat. Ya, nilai kesehatan. Bagaimana kita mencari solusi lain untuk menjawab penasaran Novel supaya Novel bisa berhenti merokok dan hidup sehat. Jadi bagaimana kalau kita mencari solusi saya cut ya. mengatasi Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, posisi apa yang paling seram? Menghukum, apalagi posisi pergi kau dari sini. Itu. Menghukum. Kira-kira dari menghukum tersebut apa dampak ke siswanya? Apa? Merasa iya. Juga nanti ada tendensi kebencian dengan gurunya. Oke, selain itu memberontak. Kira-kira perbuatan negatif terulang lagi atau tidak? Iya, itu akan terulang lagi. Karena apa? Karena hatinya sudah tersakiti. Ya, bukan lagu Rosa ini, hati yang tersakiti ya. Nah, kemudian di pembuat merasa bersalah. Apa dampak ke siswa? Apakah bisa meningkatkan motivasi internal atau bagaimana dari pembuat merasa bersalah ini? Apa dampak ke siswanya? Kalau dari video tadi, Bu. Iya, membuat siswa ini merasa menyesal, merasa apa lagi? Merasa bersalah. Kira-kira baik tidak untuk dampaknya? Tidak. Gitu. Nah, sedangkan teman, kira-kira kalau siswa diajak berteman, itu kira-kira mereka menghargai atau bagaimana? Iya, biasanya siswa ini, iya, malahan dia melunjak. Tapi menjadi teman ini lebih baik daripada menghukum. Nah, kemudian pemantau dan manajer. Nah, kira-kira posisi apa yang harusnya diterapkan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi internal dari dalam diri siswa? Oke, posisi manajer. Karena posisi manajer ini ya, di dalamnya tadi kita saksikan apa? Antara siswa dan guru. Ya, apa Pak? Ya, terima kasih Bu Ayu. Dari posisi manajer terlihat dari di video barusan yang dari Indosiar ya, sinetron tadi, ada komunikasi, ada dialog antara guru dan siswanya. Jadi siswa dialog, tidak dimarahi seperti penghukum tadi ya, atau tidak membuat merasa bersalah dan lain-lain, tapi diajak dialog.
bagaimana cara memperbaiki diri dan mengevaluasi diri setelah dibahas bersama dengan guru atau sebagai manajer tadi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, tepat sekali untuk Pak Peri ya. Terima kasih, aplaus dulu untuk Pak Peri. Oke, jadi dari 5 posisi tadi, manajer tadi ya benar sekali yang dikatakan Pak Peri. Itu ada dialog dan di dalam kalimat-kalimatnya mengandung unsur positif. Kira-kira menyalahkan atau tidak menyalahkan di dalam manajer tadi? Iya, di dalam manajer tadi tidak ada kalimat-kalimat yang menghakimi siswa atau yang menyalahkan siswa, tetapi fokusnya ke depan, fokusnya pada solusi. Nah, kemudian di sini posisi kontrol. Guru percaya bahwa dia yang terbaik, terbest. Biasanya guru yang penghukum ini, dia merasa tindakan itulah yang paling tepat untuk mendisiplinkan siswa. Mendisiplinkan di sini ini yang biasa kita sebut disiplin tadi, balik ke awal. Karena apa? Karena kita percaya kalau siswa yang menaati peraturan itulah namanya disiplin. Nah, sejak adanya PGP ini, disiplin ini bergeser. Bagaimana disiplin yang tadinya siswa takut menghindari hukuman, dia bergeser menjadi memang motivasi yang dia percaya akan nilai-nilai tersebut, kayak gitu. Nah, Noval tadi yang dari merokok, nanti dia akan percaya kan bahwa merokok itu memang tidak sesuai dengan nilai kesehatan, ya, juga begitu. Jadi bagaimana nanti Novel ini sadar dengan sendirinya, bukan sadar karena kita hukum, ya. Oke, kemudian di sini ada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ya, di hukum tadi, penghukum biasanya siswa ini mendapat hukuman, kalau sekarang sudah jarang sekali fisik ya, biasanya dia tapi dimarahi, ya, itu penghukum ya. Nah, ini hukuman fisik maupun verbal ya. Verbal itu yang kita OCI, kita ini ya, nah itu verbal. Nah, terus, nah ini kalimat-kalimat contohnya, kamu salah terus, salah pasti, selalu pasti kamu yang berbuat, itu ya. Kemudian di sini ada pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah tadi seperti yang video yang kita lihat, itu memang dia fungsinya yaitu tadi, biasanya dia bawa-bawa orang tua, kasihanilah wong tua kau. Ternyata Bu Ibu, setelah saya belajar ini, tadinya saya pikir saya itu sudah benar kalau bilang seperti itu, ya. Lah sudah hebat nih anakku, lah sudah nasihati siswa, sudah kasihan dengan orang tuamu. Kau tidak mikir apa? Ternyata itu pun tidak dianjurkan dalam menerapkan budaya positif. Karena apa? Inilah dampaknya, ya. Nah, di dalam pembuat merasa bersalah ini memang kalimatnya tidak ada hukuman verbal. Tetapi di sini bagaimana psikologi siswa ini terombang-ambing, menyesal ada, bersalah ada, tapi ternyata ini tidak menumbuhkan motivasi intrinsik, ya. Karena apa? Karena memang dia di bawah kontrol guru, ya. Jadi kalau siswa itu kita yang mengontrolnya ketika membuat merasa bersalah. Nah, yang harus kita geser ini dari stimulus respon, yang tadinya stimulus respon dia bisa mengontrol dirinya sendiri dengan bukan sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian teman. Nah, teman ini menggunakan kata-kata persuasif. Tapi kalau sebelum belajar ini, saya paling gengsi untuk menjadi teman. Apalagi melemparkan kalimat-kalimat persuasif untuk membujuk siswa.
Nah, banyak juga yang guru-guru yang menerapkan ini, tetapi ternyata ini bukan juga hal yang baik untuk siswa kita. Karena apa? Karena tidak juga menumbuhkan motivasi internal di dalam diri siswa. Karena apa? Karena dia selalu dibantu oleh gurunya. Ciri-ciri guru sebagai teman itu biasanya, ayolah bantu ibu, ayolah ya sudah, nanti ibu tolong, nanti ibu bantu untuk menyelesaikan masalah. Itu teman. Nah kemudian pemantau ini ibu cak PP, ya, kaulah 2 kali manjat ini, kaulah 3 kali terlambat, itu pemantau itu lebih ke data dan fakta, ya. Kali-kalinya tuh tahu, menitnya tadi kau jam 12:39 itu, nah manjat keluar, nah itu pemantau. Jadi dia seperti pengawas kayak itu. Nah ini juga tidak baik. Nah apa yang dianjurkan di dalam budaya positif? Yang dianjurkan itu posisi manajer. Dulu pernah kita lihat posisi manajer ini antara dialognya di depan kita sendiri, dialognya Pak Ahlam dengan Pak Junaidi waktu itu kemarin. Nah ternyata itu adalah posisi manajer. Jadi manajer di sini ya, kita sebagai guru ketika melihat siswa yang memiliki kesalahan, melakukan tindakan yang salah. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalahnya dengan kita sebagai manajernya. Jadi manajer di sini, guru tersebut bukan menggurui siswa. Kalau menggurui siswa itu pun kalimat-kalimat yang dipilih itu jangan sampai kalimat itu kita mengontrol siswa. Misal dia ribut dengan temannya, terus kita suruh minta maaf, itu pun masih kita mengontrol dia. Kalau bisa, ketika dia meminta maaf, memang dia dari hatinya sendiri yang minta maaf. Jadi restitusi ini, ketika ada siswa yang ribut dengan temannya, kita restitusi dan maaf. Itu nanti dulu setelah dia sadar, memang benar-benar sadar, bukan kita yang menyuruh dia, minta maaf lah. Kalau kita yang menyuruh, bukan motivasi dari diri dia sendiri, tetapi memang kita yang mengontrol dia, seperti itu. Nah tapi kalau di dalam manajer, kita hanya mengarahkan. Seperti yang dilakukan Noval tadi, merokok, kita cuma mengarahkan dan menuntun di dalam kalimat tersebut. Tidak ada kalimat menggurui ataupun mengontrol, berhentilah kau tuh merokok. Tidak ada sama sekali. Cuman ada, ya nanti perbaiki kesalahan supaya kamu bisa berhenti merokok, kayak itu. Nah itu pengarahan dan menuntun isinya. Nah kemudian, nah ini segitiga restitusi. Tahu kan ibu panggil ke sini gara-gara apa? Iya bu. Ya. Kira-kira kenapa ibu panggil? Karena saya bolos 5 hari. Oh ya, kalau kemarin bolos 5 hari ya. Sekarang ibu memanggil Mita ke sini bukan untuk memarahi, tapi kira-kira setelah kamu bolos 5 hari itu ada tidak dampak ke diri kamu sekarang? Seru ya? 5 hari bolos sekolah jalan-jalan gitu ya? Tidak bu, absen saya alfa semua. Terus saya juga ketinggalan pelajaran. Nah, jadi itulah sebabnya ibu panggil ke sini, karena kita mau mencari solusi terbaik ya. Di sini bukan ibu mau menghakimi atau mengadili ya. Jadi dari alfa 5 hari tersebut, akhirnya kamu ada dampaknya kan? Dampaknya ketinggalan pelajaran. Iya bu. Sekarang apa yang kita percaya dari keyakinan kelas kita kemarin? Memberi kabar kalau nggak masuk sekolah. Ya, dari keyakinan kelas kita tadi ya, kita percaya bahwa kita harus memberi kabar kalau tidak masuk sekolah. Nah sekarang kira-kira nilai apa yang belum ditampakkan kita pada saat itu? Nilai tanggung jawab bu. Setelah kejadian ini
saya akan memberitahu kabar kalau saya sekolah. Kan saya izin untuk hal yang benar-benar penting, Bu. Baik, sekarang Ibu percaya pasti kamu bisa memperbaiki diri kamu. Sekarang silakan masuk ke kelas, lanjutkan pelajaran. Iya, Bu. Oke, baiklah. Jadi dari segitiga restitusi, ya, ini bentuknya segitiga restitusi. Di dalam video tersebut, ya, itu ada 3 bagian. Bagian pertama itu menstabilkan identitasnya dulu, ya. Jadi jangan langsung kamu salah ini nih, bukan, ya. Kita menstabilkan identitas bahwasannya apa yang dilakukannya juga dulu ibaratnya kita stabilkan dulu, jangan dia sampai merasa bersalah gitu. Yang kedua, itu ada validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi pada validasi tindakan yang salah ini biasanya ada dampaknya kayak gitu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi setelah menstabilkan, memvalidasi, kemudian kita tanyakan keyakinan apa yang dia belum tampakkan. Nah, ini segitiga restitusi. Apa bedanya restitusi dengan segitiga restitusi? Sebenarnya yang video tadi itu juga segitiga restitusi, tetapi memang kebutuhannya untuk restitusi juga. Nah, beda restitusi dia hanya mengarahkan, tapi tidak ada kegiatan ketiga ini. Ya, tujuannya sama, memperbaiki kesalahan. Nah, segitiga restitusi ini, ya, kalimat-kalimat yang kita pilih pun kalimat-kalimat yang bukan mengontrol, tapi mengarahkan dan menuntun. Nah, jadi segitiga restitusi ini apa? Hampir sama dengan restitusi. Yaitu sebuah pendekatan yang berfokus pada perbaikan diri daripada hukuman. Jadi di dalam sini sama sekali siswa ini tidak dihukum atau tidak dicecar, tidak dihakimi, ya. Tapi bagaimana kita mengatasi masalah siswa ini dengan keyakinan yang dia percaya. Jadi kita sama sekali tidak mengatasi masalah dan menyakiti, tapi bagaimana kita berdamai dengan masalah dan menemukan solusi di masa depan. Nah, kemudian dari proses tersebut, siswa ini akan percaya nilai-nilai yang dia langgar itu yang belum ditampakkan itu apa. Jadi pada kemudian hari dia akan bertanggung jawab atas tindakannya, atas pilihannya, ya. Nah, kemudian segitiga restitusi ini merupakan komponen terakhir dalam penerapan budaya positif, ya. Nah, segitiga restitusi ini merupakan senjata ampuh bagi guru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa di sekolah. Apakah setiap siswa yang sudah direstitusi itu akan selalu langsung sadar, langsung percaya dengan tindakan-tindakannya? Kira-kira belum tentu. Jadi kita jangan menyerah, karena segitiga restitusi ini diterapkan berkali-kali, Ibu Bapak, bukan sekali langsung. Apakah setiap, nah ini yang suka juga menjadi miskonsepsi kita, apakah setiap perbuatan itu harus diterapkan segitiga restitusi? Saya tanya. Ya. Iya, setiap perbuatan siswa ini tidak harus kita terapkan segitiga restitusi, tetapi dalam penerapannya ketika siswa menghadapi sebuah masalah, kita harus penuhi kebutuhannya, bertindaklah kita sebagai manajer dan kita bisa merestitusi siswa tersebut. Nah, seperti itu. Terus ini merupakan senjata ampuh untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa di sekolah. Nah, segitiga restitusi ini memberikan manfaat, pastinya memberi manfaat untuk kita semua, ya, untuk siswa, untuk guru, ya, dan untuk sekolah. Apa manfaatnya?
Nah, kalau untuk siswa ya, jadi kalau untuk siswa ini memberikan kesempatan untuk siswa ini introspeksi diri, belajar dari kesalahan, dan fokus untuk memperbaiki kesalahan supaya dia tidak larut dalam kesalahan tersebut. Dan juga manfaatnya juga untuk siswa ini lebih tenang dan lebih aman dalam melakukan proses pembelajaran. Karena apa? Karena ketika dia bermasalah ada tempat untuk merangkul, ada rumah bagi dia, ya. Apa rumahnya? Yaitu guru yang sebagai manajer, seperti itu. Nah, kemudian untuk guru, ini untuk guru memberikan alat yang efektif untuk mengelola konflik dan membangun hubungan yang positif dengan siswa. Iya, karena ketika kita memiliki masalah juga dan guru, kadang memang ketika menghukum tuh suka ada aura negatif yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena energi negatif kita sudah kita gunakan untuk marah-marah dengan siswa. Sehingga kalau kita dari pagi sudah menghukum siswa sampai sore biasanya masih aura negatif itu menempel dan mengikuti ya. Jadi sekali lagi berlakulah kita, berperanlah kita sebagai posisi manajer ya. Nah, kemudian untuk sekolah. Nah, untuk sekolah ini yang lebih penting ya. Ketika budaya positif sudah terterap di sini, apa ibaratnya manfaat untuk sekolah, yaitu lingkungan yang kondusif. Nah, lingkungan kondusif ini lingkungan yang aman, nyaman untuk siswa tumbuh dan berkembang. Nah, ini nanti dia juga optimal dalam pengembangan karakter siswa. Oke, Ibu dan Bapak ya. Ini adalah rangkaian yang menutup budaya positif kali ini. Nah, sekarang kita sampai pada sesi tanya jawab ya. Baiklah, untuk Ibu dan Bapak yang ingin bertanya atau yang langsung juga menjawab, dipersilahkan ya. Saya buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, dipersilakan kepada Ibu Bapak yang ingin bertanya. Saya Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi walaupun berganti-ganti budaya positif, tapi menurut saya tetap menarik ya. Ada hal-hal baru yang dapat kita ambil pelajaran. Yang saya mau tanya Bu Ayu, untuk keyakinan kelas tadi itu sudah diterapkan di kelas Bu Ayu ya? Sudah berapa lama Bu Ayu? Baiklah, itu sudah saya terapkan di kelas. Itu sekitar kita baru masuk 2 minggu yang lalu Pak. Jadi ketika saya masuk dan kebetulan juga itu pada jam saya, kami buat keyakinan kelas itu bersama-sama. Jadi teknisnya kita masuk ke kelas, kemudian kita mengumpulkan siswa, memantik siswa dulu, terus kita pantik siswa dulu untuk menyebutkan peraturan-peraturan yang harus ada di kelas kita. Kenapa harus peraturan dulu? Karena kan familiarnya kita ini, kalau saya langsung sebutkan, ayo buat keyakinan kelas, mereka bingung kok keyakinan bukan peraturan kayak itu. Jadi makanya saya sebutkan dulu peraturan, mereka sudah menyebutkan peraturan, kami buat kelompok-kelompok dulu Pak ya. Mereka buat peraturan di kelas, terus dicatat. Kemudian setelah dicatat, baru kita buat, ibaratnya kita tanya, peraturan ini bentuknya seperti apa. Nah, sekarang Ibu ada keyakinan kelas, nah kita tawarkan kayak itu. Kemudian saya tawarkan keyakinan ini lebih ke nilai-nilai, kalimat-kalimatnya lebih ke nilai-nilai positif, kalimat positif, dan bisa membangkitkan gairah kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik kayak itu. Kemudian kami gantilah bersama-sama merumuskan kalimat-kalimat tersebut. Ada Pak videonya ya, nanti saya tunjukkan Pak. Kemudian kami ganti nilai-nilai tersebut, kalimat-kalimatnya kami rumuskan, kami ambil dari peraturan tersebut.
Jadi kalimat-kalimat yang negatif tersebut kita ubah jadi kalimat positif. Nah, kemudian kita klasifikasikan dari setiap keyakinan tersebut nilai-nilai apa yang terkandung dalam setiap keyakinan. Nah, ini rencananya akan kami buat banner, Pak, kami tempel di depan kelas, di tempat-tempat yang strategis di kelas yang dimana siswa bisa melihat itu semua. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, untuk Ibu dan Bapak yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih. Sehubungan dengan keyakinan kelas itu, saya sudah mencoba di kelas saya kemarin itu minta pendapat dari seluruh isi kelas tentang peraturan yang akan disepakati. Udah banyak dapat pendapat. Nah, jadi dari sekian itu 25-an siswa ada sekitar 11 diklasifikasikan lagi yang tidak merokok, tidak terlambat dan sebagainya. Nah, tapi setelah diurut-urutkan lagi, akhirnya kemarin itu dapat ada 2 ini yang secara garis besar mewakili, dapat 2 poin, yaitu mentaati peraturan sekolah dan menghormati guru. Yang poin kedua disiplin, kemudian peduli dan menghargai sesama. Nah, apakah dengan 2 kalimat itu bisa kita jadikan sebagai keyakinan kelas itu? Mungkin kita ininya pendapatnya. Sangat bisa, Ibu. Di sini juga kami ini di peraturan itu poin 6 dan ke-7 itu, di peraturan itu jangan mengganggu antar sesama teman dan tidak boleh berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Ketika kita ubah menjadi keyakinan kelas, maka 2 kalimat 6 dan 7 itu kami kelompokkan ini nilainya sama, ya, sama-sama menghormati dan menghargai, menyayangi, yaitu yang nomor 6. Nah, akhirnya kami persatukan mereka dalam ikatan cinta, keyakinan kelas. Nah, ini kalimatnya, Bu. Kami saling menyayangi dan menghargai, seperti itu. Kalau sudah kalimat itu cukup representatif untuk 2 kalimat itu tidak apa-apa jadi 1 kalimat, kayak itu. Terima kasih, Ibu Irma. Oke, Bu, Ibu dan Bapak, kujengok lah pucet galau pecahnya. Oke. Kami sudah menyala-nyala, Bu. Iya. Terima kasih Ibu Ayu Lestari. Kita kan di di PMM itu di RHK itu kan salah satu poin yang kita bikin itu adalah keyakinan kelas, atau kalau nggak salah disiplin positif. Nah, bagaimana apakah kita nanti pada saat observasi itu kita membentuk keyakinan kelas seperti ini, atau kita observasinya mengajar di kelas, jadi biar siap di nantinya kayak gitu kan. Di RHK itu kan disiplin positif, termasuk keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, kalau saya sering gitu. Apakah kita menerapkan yang seperti ini atau mengajar mata pelajaran untuk disiplin kelasnya kayak gitu? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Kalau untuk keyakinan kelas, ya, jadi kalau berhubungan dengan keyakinan kelas, memang kita harus membuat keyakinan kelas, karena antara PMM dengan ini harus relevan kayak gitu. Jadi yang dibutuhkan keyakinan kelas dengan disiplin positif. Nah, ini yang harus kita jeli. Kadang di PMM itu sudah tertera dan terpampang nyata keyakinan kelas, disiplin positif. Tapi biasanya yang masuk itu kalimat-kalimatnya masih kalimat-kalimat negatif. Jadi ketika observasi, ya memang itu harus berhubungan dengan keyakinan kelas kayak itu, Pak Dimas. Oke, masih ada yang ingin bertanya?
Bu Ani ini mau menambahkan karena beliau ini berhubungan dan tim PMMF. Iya. Oke, melanjutkan tadi yang sudah Bu Ayu katakan, memang betul bahwa sebagian besar kita memilih MHK yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Tanpa janjian ya Bu ya, ketika Bu Yasi membuka akun ternyata 95% kita memilih indikator keyakinan kelas. Nah, untuk observasi kelas itu menurut pemahaman saya, mohon koreksi jika salah, kalau untuk observasi kelas kita tetap melampirkan RPP atau modul dan itu disesuaikan dengan tujuan dan materi pembelajaran kita Pak. Nah, nanti pada saat pengelolaan kelasnya misal Bu, tolong dibuka Bu tadi Bu, keyakinan kelas, sudah ini Bu ya. Nah, misal ketika saat kita mengajar atau menyampaikan materi atau ada diskusi, misalkan ada anak-anak anggap saja ketika kita menyampaikan materi atau memberikan instruksi ada murid yang ngobrol sendiri, asik sendiri atau bagaimana. Nah, silakan nanti kita hubungkan dengan keyakinan kelas tersebut. Jadi, ketika anak-anak itu tidak memperhatikan kita mengajar, kita tanyakan langsung interaksi ke siswa. Nah, sekarang apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak memperhatikan ibu? Nah, sekarang menurut kamu keyakinan kelas mana yang tidak kamu lakukan sekarang? Nah, silakan nanti mereka mencari sendiri keyakinan kelas mana yang saat itu tidak mereka terapkan. Jadi sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan materi pembelajaran yang kita sampaikan, tapi bagaimana cara kita mengelola kelas tersebut. Itu menurut pemahaman saya. Mohon koreksi jika salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti itu pendapat saya dan Bu Ani ini memang searah seperahuan. Wah. Iya, jadi jangan sampai nanti kita sudah menuliskan tentang keyakinan kelas, tentang disiplin positif, tapi bentuknya masih sebuah peraturan yang sifatnya satu arah. Jadi kita di sini harus jeli ya Bapak-Bapak, apalagi berhubungan dengan PMM. Gitu. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Kalau tidak ada 3, 2, belum. Kalau masih ada masih dibuka sampai jam 1. Sampai jam, iya. Tapi kalau masih ada yang ingin bertanya masih dibuka terus, belum ditutup. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ayu Lestari. Saya di sini bukan bertanya, tapi ingin bukan. Saya ingin mengungkapkan apa yang saya rasakan setelah beberapa kali mengikuti kegiatan berbagi praktik baik di sekolah ini. Sudah lebih dari 3 kali saya mengikuti kegiatan ini, dan saya tetap merasa senang untuk mengikuti ini. Kenapa? Karena saya bisa mengupgrade apa-apa yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin ada lupa-lupa. Kemudian ketika ada lagi kegiatan ini, saya teringat kembali, dan saya juga menambah pengetahuan saya sebagai seorang guru. Saya senang karena di sini banyak sekali guru-guru yang mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Dengan demikian, walaupun saya itu mungkin belum ikut kegiatan ini, tapi saya sudah lebih dulu mendapatkan pengetahuan ini. Jadi kalau misalnya kedepannya saya berharap walaupun kegiatan ini berulang-ulang dilakukan di sekolah kita, saya kira itu tidak akan membosankan dan akan tetap mempunyai manfaat untuk terus dilakukan. Begitu saja Ibu Ayu. Dan saya hari ini dengan paparan Ibu Ayu Lestari ini, saya merasa semakin paham dengan apa itu yang dimaksud dengan budaya positif, apa itu segitiga restitusi, apa itu keyakinan kelas, dan bagaimana membuat keyakinan kelas dengan siswa-siswa saya di kelas saya. Dan itu memang sudah saya lakukan. Saya sudah membuat keyakinan kelas. Mungkin dengan penjelasan Ibu Ayu ini menambah pengetahuan lagi, menambah
saya bisa lebih paham lagi apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih atas ungkapannya Ibu Astini. Coba hapus dulu untuk Ibu Astini. Baiklah, kini kita sampai. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, baiklah. Sepertinya kita tutup sesi tanya jawab ini dengan mengucapkan hamdalah. Baiklah, oke, sampai di sini dulu ya. Semoga budaya positif ini mengaliri kita sebagai guru untuk semangat untuk terus menerapkannya ya. Jadi budaya positif ini, kita ini guru ibaratnya tukang kebun. Nah, budaya positif inilah pupuknya untuk menumbuhkan karakter siswa kita. Nah, budaya positif ini sebagai pupuknya, guru adalah tukang kebunnya. Nah, guru ini yang menuntun siswa ini untuk bertumbuh dengan pupuk budaya positif. Nah, kayak itu, seperti itu Bu. Semoga kesimpulan ini menyerap ke kita semua. Semoga kegiatan budaya positif ini mengakar dan mengekor sehingga menjadi kebudayaan SMK Negeri 1 Indralaya Utara. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah membalas kalian semua dengan beribu-ribu kebaikan.